Mau ibadah apa saja bisa, asal soleh perasaannya, soleh pikirannya. Kalau salah pikirannya, salah perasaannya, ya salah perbuatannya. Kan gampang aja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji, syukur, terima kasih kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam keharibaan Nabi tercinta Sayyidina Muhammad serta kepada keluarganya yang suci dan disucikan Allah, juga kepada sahabatnya yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nabi dan keluarganya itu disucikan di Quran. Innama yuridullahu liyuzhiba ankum rijsa ahlal bait. Ahlal bait itu yang di rumah Nabi. Baitun rumah, ahlal bait ahli rumah Nabi. Tohirukum tathira, sesuci-sucinya. Bayangin sesuci-sucinya. Kalau baju cuci, badan cuci. Nah itu yang disucikan apanya itu? Keluarga Nabi yang disucikan apanya? Ruh. Ruh itu ada apa di ruh? Ada perasaan, ada pikiran, ada kemauan. Ada nggak orang yang pikirannya kotor? Hah? Tolong dijawab deh. Ada nggak manusia yang pikirannya kotor? Ada. Yang korupsi, yang gebukin orang, yang zolimin orang, itu pikirannya kotor. Perasaannya kotor, kejam, tidak punya peri kemanusiaan. Ada. Nah, di keluarga Nabi itu nggak ada, sudah disucikan, dibersihkan itu semua dari Allah. Nah, kalau kita gimana? Kita disuruh bersihkan sendiri. Nanti Allah bantu gitu loh. Kalau kita ada niat mau suciin, Allah tambahin. Kalau hati udah suci, pikiran udah bersih, perasaan bersih, nah matilah. Jangan mati dulu kalau masih kotor. Otak masih ngeres, ada apa, mau jahatin orang. Perasaan masih ada kebencian, dendam. Jangan mati dulu, nggak diterima itu. Allah nggak bisa ketemu orang yang kejam, yang hatinya rusak. Nggak bisa ketemu Allah. Allah Maha Suci. Kalau kita bisa bersihin separuh aja, yang separuhnya Allah yang bersihin. Ada di Quran. Wa naza'na ma fi qulubihim min ghillin. Dan kami cabut dari hatinya itu segala keburukan. Gak ada dendam, gak ada benci, polos. Baru bisa ke surga. Surga suci. Nah yang pulang ke surga apanya? Badannya, apa matanya, apa kakinya? Ruhnya. Di ruh ada apa? Pikiran, perasaan, kemauan. Jadi pikirannya mesti bersih, perasaan mesti bersih. Itu Islam tuh ngajarin itu. Tapi bahan kita biar bahan pengantar ya. Sekarang kita di bulan Maulid kita membahas kemuliaan Rasulullah. Yang satu lagi mendidik rasa, antar dua. Sekarang kemuliaan Nabi. Yang muliain Nabi siapa? Allah. Makhluk yang paling mulia dari segala yang pernah ada atau yang sedang ada atau yang akan ada. Tidak ada yang lebih mulia dari Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Pakai Sayyidina boleh, enggak boleh. Kalau dengar nama Nabi langsung Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad, dibiasain sholawat. Kalau mau dapat syafaat, sholawat. Itu nyambung ke Nabi. Nabi itu hidup, semua orang Islam hidup, semua orang yang kafir hidup, tapi dia nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau yang Islam apalagi Nabi bisa kemari. Tapi di mana sekarang? Di alam barzah. Alam barzah di mana? Di mana-mana. Nabi di Madinah ada, di Madinah itu ada dua. Madinah Munawwarah itu ada dua. Madinah yang kelihatan itu tembok, masjid, tembok. Yang nggak kelihatan kota Madinah, ada Nabi, sahabatnya, keluarganya di situ. Kalau kita sholawat tuh dia lihat, dia dengar. Kalau kita maulid dia ada, tapi ada dia nggak pakai pindah naik kendaraan gitu, enggak. Tidak ada sekatan, dalam berapa detik udah lihat.
Makanya kenapa Allah itu bilang assalamu alaika ya Rasulullah, salam kepadamu, kepadamu bukan kepadanya. Kalau kepadamu berhadapan nggak? Berhadapan nggak? Berhadapan, kamu berhadapan. Kalau nggak ada di sini dia, salam kepadanya. Ini salam kepadamu, assalamu alaika ayuhan Nabi. Dia dengar, dia ada, dia tahu. Kita nggak lihat. Makhluk banyak, arwah-arwah juga banyak, bukan jin aja, arwah banyak. Kalau kadir gini ada, kita nggak lihat. Penuh, banyakan dia manusia. Dia bergurunya sama manusia. Bergurunya manusia. Semua kiai kalau dia lurus bersih, muridnya banyak. Jin yang bersih juga. Kalau dia nggak bersih, yang datang jin yang nggak bersih juga. Jadi begitu. Al arwahu junudun mujannadah. Ruh-ruh itu berkelompok dengan yang sama, yang sejenis. Kayak burung. Burung berkelompok dengan sejenis. Burung merpati sama burung merpati nggak bakal campur, masing-masing. Itu terkait, itu ya. Sekarang kemarin kita sudah bahas, kita ini ada satu apa dua apa tiga? Bisa tiga, kita nggak tahu yang di mana. Kalau kembar lahir, kalau nggak kembar kemana? Ada. Bisa jadi kayak manusia, ada bisa jadi bisa ngilang. Kita yang satu lagi, kita yang kedua, kita yang ketiga ada di mana kita nggak tahu. Satu, kedua, kita ada yang kelihatan, ada yang tidak kelihatan. Allah ada yang kelihatan, zohir, ada yang batin. Allah yang batin zatnya, yang zohir, ya ini bikinan Allah semua. Tidak ada setitik apapun di dunia yang bukan bikinan Allah. Jelas, kita lihat diri kita aja ngaca coba. Keluar dari pabrik bukan diri kita. Allah yang bikin. Nah sekarang kita yang kelihatan nih, tengkorak. Ini yang kelihatan saya tuh tengkoraknya yang Bapak Ibu lihat. Zennya, sayanya nggak kelihatan, gaib. Nah yang gaib apa itu? Ya ruh. Ada pikiran, ada perasaan di situ. Itu nggak kelihatan. Kita sendiri nggak lihat ruh kita. Nah sekarang badan dibikin di mana? Di perut ibu bikin badan. Kita sudah dibikin dari zaman Adam, bareng. Adam, bapak kita, ibu kita, kakek kita, semua ibu kita dibikinnya bareng. Tapi belum ada badan, ruh doang. Bentuknya gini sama kayak kita begini, tapi nggak bisa dipegang. Asap bisa dipegang nggak? Kayak gitu dah kira-kira. Berbentuk. Ada nggak asap berbentuk tiang? Kelihatan di mana? Zaman dulu dapur nenek-nenek kita itu ada pakai genteng kaca satu. Ketika kena matahari, sinarnya lurus, bentuk tiang. Ada cerita orang mabuk berdua lagi ngobrol di dapur rumah neneknya itu. Terus ada asap masuk kan dari genteng tuh, genteng kaca, kayak tiang gitu. Terus kata yang satu, coba kamu manjat naik ke atas. Suruh manjat. Orang nggak sabar soal lagi mabuk. Terus jawabnya apa yang satu lagi? Enggak. Ntar kalau saya udah sampai di sana kamu tutup, saya jatuh. Sama-sama menghayal. Nah, itu artinya apa? Orang malaikat juga seperti itu, tapi cahaya, bukan asap. Kayak asap tapi cahaya. Nah, ruh kita itu nggak kelihatan, tapi bentuknya bentuk manusia, bentuk kita, ada hidung, ada semua, tapi nggak bisa dipegang. Tidak ada badan, tidak ada raga. Nah, kita di perut ibu setelah 40 hari masuk itu ruh kita itu, sama Allah dimasukin ke badan. Buat di dunia pakai badan. Kenapa dikasih badan di dunia? Untuk membuktikan apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan terbukti. Karena ada rekaman. Itu rekaman nih. Bisa nggak diputar ada? Saya lagi cerita semua ada rekaman. Ini kecil, manusia nemuin. Allah bisa bikin lebih dari itu. Nah sekarang pertanyaannya, ruh itu ada pikiran, ada keinginan, ada kemauan, di situ ada perasaan, ada pikiran, ada keinginan.
ruh itu dari mana asalnya? Kalau badan jelas dari tanah. Dari mani sekarang. Pertama Adam dari tanah, kemudian dari mani. Ini badan. Ruh apa bahannya? Ruh tanpa bahan. Ingat di Quran, nah sini ada ayatnya, nanti cari di rumah. Wa nafakhtu min ruh rabbi, min ruhi. Kata Allah, aku tiup ruhmu itu, aku tiup dari ruhku. Berarti ruh kita pantulan dari ruhnya Allah. Saya ulang lagi, ruh kita pantulan dari ruhnya Allah. Ini kita mesti mengenal diri. Masa yang begini aja kita nggak diajarin, nggak tahu diri kita siapa. Orang-orang pelajari planet Mars begini, ini begini, semua dipelajari. Dirinya sendiri nggak dipelajarin, kan aneh. Yang asli diri kita itu ruh. Badan ini hanya bungkusan. Bungkusan dibawa nggak ke akhirat? Nggak, dibuang kemana? Ke tanah. Jadi umpan cacing. Tuh badan lu. Jadi yang asli kita yang ruh itu. Di mana tuh ruh? Adanya di sini, di seluruh tubuh menyatu. Jadi di badan ini ada dua lapis, satu tengkorak ini tulang sama daging, satu lagi ruh. Bentuknya begini persis, tapi dia bisa keluar. Waktu sakarat itu keluarnya ruh. Dari seluruh tubuh, dari setiap titik tubuh itu ada ruh. Ingat, ruhnya dari mana? Pantulan dari ruh Allah. Berarti semua gerak-gerik kita Allah tahu. Makanya di Quran ditanya, ada di Quran, kalau hambaku bertanya tentang aku, iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, bilangin saya dekat. Di ayat lain lebih dekat dari urat nadi. Ya terus dia pantulan dari ruh Allah di sini semua. Jadi semua gerak-gerik kita, suara hati, pikiran kita Allah tahu. So, ruh kita itu pantulan dari tiupan ruhnya Allah. Makanya abadi, nggak pernah mati ruh. Yang mati badan. Ruh hidup terus. Sekarang bapak moyang kita semua udah mati. Nabi Muhammad sekarang hidup apa mati? Hidup. Yang mati badannya. Nanti di akhirat baru dapat badan lagi. Kalau badan Nabi nanti di dunia aja dia udah cakep, apalagi nanti. Tuh. Tahu diri sekarang kita kan, kenal diri kita sekarang kan? Kenal kan? Tahu kan? Jadi diri kita yang asli yang mana? Yang ruh. Ini cuma bungkusan. Bungkusan sementara di dunia. Dia keluar. Kalau keluar dikemanain badan? Dikubur. Kalau nggak dikubur, bau. Kita tuh bau nanti. Badannya, kitanya enggak. Ruhnya tidak. Ruh hidup di alam barzah. Nabi hidup, imam-imam hidup, orang soleh hidup. Orang tua kita kalau hidup dia soleh, minta izin, saya menemuin anak saya, minta izin dia, mau ke rumah mau lihat anak saya, boleh 3 detik dikasih, bener 3 detik bisa. Sering dia datang, kalau dia soleh izin, dapat izinnya banyak. Kalau yang wali-wali itu imam-imam terus izin, mau kemana aja di dunia boleh. Dia bisa ngasih, dia nggak bisa bantu karena sudah meninggal, tapi dia bisa bisikin, bisa ngasih mimpi yang dari orang soleh tapi. Ya. Nah kalau jelangkung itu manggil Ruh Wali Songo itu bohong, itu jin. Jin tahu bisa niru suara bapak kita, bisa suara niru ibu kita, bisa ngaku Wali Songo, bisa ngaku wali-wali ini. Jelangkung apa itu? Jangan didekatin, itu semua bohong. Dukun yang pakai jin juga kadang-kadang dibohongin oleh jin. Jangan percaya, nih barang hilang, siapa yang ngambil? Gak boleh itu, belum tentu benar. Akhirnya orang gak salah jadi dituduh salah. Jin itu paling suka bohong. Yang Islam atau yang tidak Islam jangan deketin yang seperti itu. Tawasul boleh, tawasul ke wali-wali orang soleh boleh, ada di Quran di surat An-Nisa 16 kalau nggak salah. Ada orang tawasul kepada Nabi, ya Allah, ya Rasulullah, saya mintain saya ampun kepada Allah. Terus Nabi mintain ampun, turun ayat, Allah sudah ampunin. Surat An-Nisa 14 atau 16. Ada boleh tawasul. Dulu orang Nabi masih hidup, udah meninggal, ada boleh banyak.
di padang mahsyarnya orang yang udah meninggal juga bisa dapat bantuan syafaat, sehingga pulang ke akhirat udah bersih. Siapa yang bisa memberi syafaat? Siapa yang bisa nolong jadi pembela? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu diutus sebagai apa? Mubasyiran, syahidan, wa mubasyiran wa nazira. Surat Al-Ahzab 45. Nabi itu diutus sebagai syahidan. Nabi itu nanti menjadi saksi di pengadilan akhirat. Jadi saksi buat kita. Saksi memberatkan apa saksi meringankan, membela? Nabi saksi membela. Keluarganya bisa membela, sahabat yang baik bisa membela, itu namanya syafaat. Tapi keluarganya yang lain dari Nabi itu dari Nabi, yang dapat dari Allah Nabi. Semua Rasul-Rasul Allah berikan hak untuk berdoa, minta apa maunya. Minta apa maunya. Semua Rasul-Rasul udah pakai haknya, minta ini, yang minta itu, yang minta ini. Nabi Muhammad sendiri nggak minta apa-apa selama hidup. Kecuali satu. Apa itu satu yang jadi idaman Nabi? Udah nggak minta apa-apa, deh lapar kayak nggak minta makanan. Nabi Musa kan minta makanan. Enggak, Nabi enggak. Lapar tahan 3 tahun, dikucilkan, diembargo oleh Abu Sufyan. Abu Sufyan itu cerita kayak gini di Deb. Abu Sufyan, Muawiyah, yang jahat sama Nabi malah jadi khalifah akhirnya karena dibebaskan Yazid. Nah, Nabi tidak minta makan dalam keadaan lapar dan keluarganya itu nggak minta makan, nggak minta apa-apa. Kenapa ya Rasulullah tidak? Kan Allah mau terima apapun permintaanmu. Tidak, saya simpan permintaan saya supaya bisa saya pakai untuk membela umat saya. Itu syafaat. Makanya turun ayat wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Allah akan berikan apa yang kamu inginkan ya Rasulullah. Keinginannya cuma belain umatnya. Syafaat namanya, syahidan. Itu ayat di Quran, syahidan. Ngebela, didampingin, tapi Nabi nanti bagi-bagi ke yang lain. Pada keluarganya, ada yang Hasan itu cucunya bagian memberi air minum di haud, di telaga. Yang Husain itu bagian bagi-bagi syafaat. Kalau NU lain lagi, yakinnya lebih tinggi lagi NU. Pernah nggak orang NU itu kalau lagi zikir, lagi sholawat baca apa? Li khamsatun, nggak pernah tahu. NU Jawa Timur itu li khamsatun utfi biha arul wabal Fatimah wal Mustafa itu al-Hatimah al Mustafa wal Murtada wa ibnahuma wa Fatimah. Ya Allah, aku punya 5 nama, 5 orang ini bisa membantuku selamat dari api neraka. Al Mustafa Nabi Muhammad, Murtada Sayyidina Ali, wa ibnahuma anaknya 2 Hasan Husain, wa Fatimah. Itu bacanya orang NU biasanya itu, yang banyak di Jawa Timur. Dulu di sini cuma udah kau habis ya, udah modern kali sekarang. Sudah mana di masjid-masjid NU udah nggak ada itu. Dulu ibu-ibu ngayunin baca itu, ngayunin anak tuh. Artinya apa? Memang ada syafaat. Kalau Kristen bilang Yesus juru selamat, itu biarin aja. Tapi Yesusnya lagi disalib. Tapi kalau Nabi Muhammad memang dia minta sama Allah selama hidupnya nggak pernah minta apa-apa, cuma minta mau nolong nyelamatin umatnya. Nah, kalaupun begitu kita jangan kolot terus sudah mau dibantu sama Nabi sekarang nakal. Jangan, justru kita disayang, kita bersyukur bisa jadi begini, jadi umat Nabi Muhammad. Jadi umat Nabi Muhammad juga yang cinta Allah, cinta Nabi. Alhamdulillah, itu namanya hidayah dari Allah. Kita syukuri, tambah rajin ibadahnya gitu. Kan di sana itu juga pangkat, ada yang pangkat tinggi, pangkat rendah. Tempat tinggalnya di surga mana? Yang lebih tinggi nggak boleh ke tempat yang lebih tinggi, ke tempat yang lebih rendah boleh. Ada yang bilang biar deh Ustaz, saya sih asal selamat dari neraka, di surga di pinggiran juga nggak apa-apa. Nggak ada surga pinggiran, semua surga itu indah itu. Ya kan, bagus. Cuma ada yang lebih lagi gitu. Pangkat-pangkat di sana, pakaiannya juga semua lain. Makanya itu jangan heran.
Di sini yang pangkat, mungkin di sana nanti terhina. Dan di sini ada orang yang mungkin nggak dianggap sama orang, di sana mulia. Itu ada cerita bulan lalu udah saya ceritain kalau nggak salah. Uwais Al-Qarani yang bakti sama ibunya tuh. Sampai Nabi bilang nanti kalau ketemu orang namanya Uwais, minta doa sama dia. Itu suruh tawasul tuh, minta doa sama Uwais. Nah itu Uwaisnya di Yaman, pengembala kambing, kerja pengembala kambing buat nafkahin ibunya sakit, ayahnya udah nggak ada, yatim. Tapi kenapa bilang nanti kalau ada Uwais datang namanya Uwais minta doa sama dia? Dia terkenal di langit, namanya disebut-sebut sana di alam-alam malakut. Di dunia enggak, kalau ada keselamatan enggak diundang. Kerja buruh, kerja ngembala kambing enggak ada ngundang. Kan kita biasanya ngundang orang yang dipandang ya. Itu sama Nabi nggak boleh itu, mesti undang juga yang lain, mesti yang doif. Cerita dongeng boleh nggak nih? Dikit ya dongeng, tapi ada pelajaran. Ada orang tuh agak kaya, sering bikin selamatan, diundang semua orang. Di sebelahnya ada tetangganya miskin, rumahnya reot, nggak pernah diundang, kesel dia, tersinggung. Akhirnya dia udah dengar di sini mau bikin selamatan, besok dia nggak diundang kan, dia pergi ke kampung, ke rumah kiai pemiliknya. Sampai sana dia minta pinjam sorbannya, pinjam gamisnya, kacamata hitam. Pulang dia ke rumahnya pakai gamis, pakai sorban, subala di sini, pakai gamis, pakai kacamata, jadi nggak kekenalan. Lewat depan rumah yang mau bikin selamatan tuh. Sebentar lagi mau selamatan, dia lewat situ, nyopong-nyopong lari ke depan. Kiai masuk, kiai. Ada selamatan. Diundang dia. Duduk dia di situ selamatan. Suruh baca. Gak ada, emang dia nggak bisa. Tetangga sebelahnya dia nggak tahu, yang nggak pernah diundang. Orang miskin. Akhirnya giliran makan, sorbannya dibuka, tuh nasi ditampan, dituang ke sorban. Sorban makan di nasi, makan kamu. Semua pada ngeliatin, kenapa Pak, kenapa? Kan yang diundang sorban saya ini tetangganya di sebelah sini nggak pernah diundang kalau ada selamatan. Pas saya pakai sorban diundang, jadi sorban yang diundang, suruh sorban yang makan. Akhirnya yang punya rumah sadar, minta maaf, istighfar dia, sabar. Nanti selamatan lagi diundang. Nah ini cerita, tapi pikir. Tuhan nggak suka kalau kita hanya ngundang orang yang terpandang. Manusia itu hamba Allah, apalagi dia muslim. Semua kita hormatin, nanti Allah sayang sama kita. Karena siapa itu? Dia tuh hamba Allah, disayang dia sama Allah, apalagi dia sholat. Saya punya tetangga kira-kira 7 rumah dari rumah saya. Pernah saya ceritain itu. Pakai pagi pergi kerja dia, pakai sepatu bot karena dia kerja jadi bangunan, banyak air. Pakai sepatu bot dari karet. Pagi jalan, pakai itu cap itu yang dari besi buat jagain supaya kalau kena kayu nggak rusak. Helm zaman dulu apa namanya. Jam 4 pulang, istrinya tuh pas jam 4 udah di gang nunggu. Pulang gandengan berdua, suruh terus begitu. Terus saya pikir ini orang bagaimana kok bisa begini. Pada satu hari saya ajak ke rumah, ajak ngobrol. Pak, kok itu bapak pulang kerja, istri bapak terus jemput? Dia cerita begini, karena dia tidak bisa hidup sendiri. Dia dulu kita punya anak pertama meninggal, jadi dia stres sampai sekarang, kurang kesadaran. Jadi hidupnya bergantung ke saya 100%. Oh gitu Pak ya. Itu dia jemput bapak, iya dia bergantung nunggu. Bapak kalau pergi kerja dia sama siapa? Dia sudah saya mandiin, saya bikin sarapan, terus saya sediain apa, terus saya pergi kerja. Ntar pulang, saya masak lagi, kita makan bareng. Terus ini udah mendingan, Mbak ke dokter? Enggak, sudah 17 tahun, saya tiap malam berdoa sama Allah, sholat tahajud, supaya dia sembuh. Bapak nggak kawin lagi? Enggak, kalau saya kawin ntar nggak bisa ngurusin istri saya. Ini orang hebat nggak? Yang ngelihat siapa? Nggak ada. Yang tahu? Pangkatnya tinggi orang. Nah itu yang dilihat oleh itu kelakuannya, hatinya.
Itu kan mulia itu orang. Dia urusin istrinya. Nah kalau yang nggak mulia hati kan pergi kawin lagi. Ya boleh kawin lagi boleh, tapi ini diurus. Halal boleh, tapi diurus. Itu titipan Allah. Kalau juga orang sudah bercerai, kalau istrinya nggak punya nafkah, mantan istrinya bantu. Kalau dia miara anak kita, kasih biaya buat miara anak. Itu. Jadi saya ulang lagi, yang diri kita yang asli itu badan apa ini? Ini. Kalau mati yang diperiksa apa? Ini. Kata Allah, kuciptakan kau dalam keadaan suci, kembalilah kepadaku tetap suci. Tuh, hati yang hidup ini, jiwa. Dalam jiwa ada apaan? Ada pikiran, ada perasaan. Nah sekarang kita rame-rame, saya nyampaikan, saya juga belum mengamalkan itu banyak. Bareng-bareng kita. Apa yang mesti kita kerjain sekarang? Ini kita taklim. Yang taklim kuping, mata, hidung, mulut, apa jiwa? 40 tahun di taklim, 50 tahun di taklim, enggak berubah kalau tidak mendidik. Yang dididik jiwa, rasa dididik, pikiran dididik. Itu belajar itu. Kalau enggak masuk. Sekarang kita belajar, sekarang bareng sama saya juga mau didik perasaan saya. Rasa ini kita didik. Rasa ini bisa ngerasa manis bisa enggak? Minum teh manis? Manisnya di ujung lidah kan? Kalau udah ditelan manisnya masih ada? Nggak ada. Pengen nggak manis terus? Masuk dalam gula, jadi gula. Manis terus. Kalau cuma minum gula, manis sebentar. Manis perasaannya masuk. Yang sholat kaki, tangan, mata, tidak apa perasaan? Perasaan. Berasa nggak kau lagi sholat? Berasa nggak lagi berhadapan sama Allah? Hah? Kalau nggak berasa berarti yang sholat olahraga begini lagi, naik lagi, olahraga itu. Jadi bukan raga yang sholat, ruh, perasaan, merasa lagi sholat. Kalau sholat nggak pakai perasaan, hambar, kayak makan sayur nggak pakai garam, nggak pakai cabai. Supaya berasa orang makan pakai apa? Tambahin cabai sama garam kan? Mecin apa itu? Bahaya mecin itu nggak boleh. Terus dia dari kimia di mie banyak. Makanya kalau mau merebus mie siram dulu pakai air panas supaya itu pengawetnya turun, baru rebus, baru makan. Boleh, tapi buang dulu itu pengawet. Siram pakai air panas. Terus apa lagi? Jadi yang sholat apaan? Pikiran. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, apa artinya? Sudah saya sampaikan berapa kali itu. Hanya Engkau yang ku Tuhankan. Iyyaka nasta'in, hanya kepadamu aku mengharap. Kalau punya harapan lebih tinggi kepada manusia daripada kepada Allah, itu sudah imannya sudah keropos. Yang dijadikan tumpuan harapan itu Allah, itu iman. Roja kepada Allah, sakit mengharap kepada Allah, baru ke dokter. Siti Hajar itu sa'i, sofa marwah, sambil sofa marwah mulutnya kemat-kemit nggak? Iya, apa? Mengharap kepada Allah, mau cari air dia. Cari air, dia udah ikhtiar sofa marwah 7 kali udah capek. Dulu tuh batu-batu panas, tapi dia tadi mengharap kepada Allah. Allah kasih air jauh di sana. Di sofa dapat air nggak? Enggak. Di marwah dapat air nggak? Usaha dia nol, nggak ada hasilnya. Air dari Allah, tapi Allah nggak kasih sebelum dia usaha. Walaupun dia istri Nabi, ibunya Nabi Ismail, istrinya Nabi Ibrahim, nggak duduk-duduk dia minta, dia usaha, tapi usahanya itu nggak ada, tetap dari Allah. Nah, itu namanya
tumpuan harapan kepada Allah. Itu yang kita janji sama Allah setiap hari berkali-kali itu, paling dikit 17. Iyyaka nasta'in, iyyaka na'budu, hanya Engkau yang kutuhankan, iyyaka nasta'in, hanya Engkau yang kuharapkan. Itu jangan lupa itu. Mesti pelajaran sholat tuh mesti tahu. Kita ngomong sama Allah masa kita nggak ngerti. Dulu saya sudah sampaikan tentang Fatihah. Insya Allah 2 minggu lagi pemahaman Al-Fatihah, supaya kalau sholat jadi khusyuk, benar-benar menyembah Allah, bukan apalan, bukan bibir yang menyembah Allah, pikiran dan perasaan. Kemauannya diutarakan pakai niat. Niat itu untuk ngasih tahu diri kita, bukan ngasih tahu Allah. Allah udah tahu. Usolli, sholatul zuhur atau sholatul subuh, ini ngasih tahu ke diri kita supaya sholatnya itu bersengaja. Kalau nggak bersengaja nggak ingat, sholatnya nggak sadar. Ada nggak orang sholat nggak sadar? Ada. Lagi mikirin apa? Mikirin utang, mikirin sayur. Nah, sholat itu sadar. Yang disebut khusyuk itu sadar bahwa dia lagi sholat. Pikiran perasaannya nggak terbang kayak burung. Ada kita ke sholat pikiran terbang, pindah dari pohon ini ke pohon ini, dari masalah ke masalah. Ntar mau nyayur apa, yang satu lagi ntar duit di ATM tinggal berapa. Di sini, pentingnya lagi sholat. Jadi yang nyembah Allah itu bukan badan, pikiran dan perasaan tidak pergi kemana-mana, sadar. Nah itu. Nah ini pelajaran Islam yang benar begini. Yang taklim, siapa yang taklim? Saya, kita. Kita kan ada dua, kulitnya, hidungnya, kepalanya, telinganya yang taklim. Apa perasaannya? Benar sekarang berasa lagi taklim. Dan pikirannya, karena nggak pakai pikiran, udah berapa kali saya sebut iyyaka na'budu, hanya Engkau yang kutuhankan, iyyaka nasta'in, hanya Engkau yang kuharapkan. Ditanya lagi apa artinya? Lupa. Karena yang belajar kupingnya, telinganya, mesti hati, pikiran dan perasaan. Kalau semua taklim kayak gini sepi, itu pikiran perasaan masuk. Setahun juga udah jadi apa tahu? Hebat. Makannya udah tinggi. Tapi kadang-kadang kita taklim kuping doang. Tapi enggak, kalau yang ini enggak, khusyuk diam tuh. Tapi kalau yang sana kan banyak, maaf tempat lain lah jauh sana. Ustazahnya pidato. Ini yang dengerin lagi ngobrol, ada yang lagi makan, ada. Jadi ngapain tuh? Makanya banyak nggak berubah. Ngamuk, udah taklim 10 tahun masih ngamuk di rumah. Sama tetangga berantem. Maaf. Nah itu di taklim ngapain? Nah taklim itu mendidik perasaan kita didik. Pikiran kita didik. Itu namanya taklim. Saya juga nih jadi ustadz juga mendidik. Saya bisa ngomong teori, pasti ngamalin nggak? Kalau ke hati, ke rasa dan kepikiran ngamalin. Apa yang kita rubah nih? Perasaan. Perasaan dididik. Di perasaan ini mesti niru Nabi. Kalau yang ibu-ibu niru Siti Fatimah. Niru Nabi, kita tiap maulud dengar Nabi Muhammad itu uswatun hasanah. Surat di halaman 3. Kemudian Nabi halaman 3. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Allah ciptakan Nabi Muhammad sebagai teladan, idola yang baik. Jadi kita diajarin Quran, diajarin ilmu, dikasih contoh yang udah ngamalin Quran 100%, ini Nabi Muhammad. Nabi Muhammad perasaannya terisi peri kemanusiaan, ada rasa malu. Itu dari udah dididik seperti itu. Tapi karena pergaulan suka hilang. Itu orang korupsi itu ditangkap nyengir ketawa-ketawa. Gak malu. Rasa malu itu asli manusia. Jelas ya. Jadi kita didik apa yang dididik sekarang? Kita mendidik perasaan. Tidak perasaan yang ada salah-salah yang Allah gak suka kita buang. Apa yang Allah gak suka? Nabi gak suka. Punya perasaan benci, punya perasaan dendam, punya perasaan kejam, buang. Cepat-cepat sebelum mati. Jangan mati dulu kalau belum buang.
repot itu urusannya. Karena yang di sana mati nggak bawa badan, yang dinilai itu kolbun salim. Kolbun salim. Surat Asy-Syu'ara 88-89. Mati nggak ada gunanya, harta benda segala nggak ada gunanya, titel-titel nggak berguna. Yang berguna, yang bagus meninggalnya bawa hati yang bersih. Hati bersih bebas dari apa? Dari penyakit hati. Apa penyakit hati? Dendam, benci, itu, congkak, sombong, pikiran ngeres, maunya nyusahin orang, nyakitin orang, salah dikit tetangga disemprot. Itu udah pikirannya kotor, perasaannya kotor. Jangan mati, bersihin dulu. Kalau badan kotor kan mandi. Kalau baju kotor cuci. Kalau perasaan kotor didik. Di sini taklim ini didik. Pulang dari sini dari taklim udah bersih insyaallah. Kita tobat. Ntar kita tobat bareng. Tobat sama Allah. Kalau hati menyimpan benci, menyimpan dendam, kurang sopan kepada ibu bapak, ajarin anak-anak nih, buat ibu-ibu nih, wajib ajarin anak-anak taat pada ibu bapak, itu wajib hukumnya. Enggak Ustaz, saya ridho biar anak saya nakal, enggak apa-apa. Loh, orang yang suruh ajarin kok supaya dia selamat, kesian. Dosanya besar, itu berat. Di Quran itu selalu bakti ibu bapak, bakti ibu bapak, sembah Allah, bakti pada ibu bapak, sembah Allah, bakti pada ibu bapak. Supaya itu anak perasaannya ada cinta pada ibu bapak. Tuh, didik perasaannya, didik, bukan kupingnya. Perasaannya dididik supaya perasaannya itu bersih. Didik pikirannya juga supaya bersih. Wajib. Yang dididik ruhnya, pikirannya dan perasaannya. Kalau ajarin makan nggak usah, udah bisa dia. Mandi bisa sendiri. Ajarin supaya perasaannya cinta pada Allah, dekat sama Allah, cerita tentang kebesaran Allah. Itulah Islam itu. Jangan ajarin benci kepada mazhab lain. Mazhab itu bukan agama, cuma ilmu, nama sekolahan. Yang agama itu Islam. Gak boleh fanatik, kita mazhab A terus mazhab lain kita benci, haram hukumnya itu. Kok orang udah ibadah dia benci? Hatta Wahabi sembahyang, puasa, kita nggak demen, dia suka begitu, biarinlah, maafin saja. Nggak boleh benci, dia Islam juga, dia sholat, dia puasa, dia zakat, dia haji. Muhammadiyah, NU, semua baik. Tidak boleh membenci satu orang Islam, disimpan di sini. Banyak. Dengar dari orang katanya itu begitu, Ustaz itu begini. Terus dia datang ikut ngaji mau nyari kesalahan. Di sini juga ada, udah berhenti dia tuh. Nah itu, jadi artinya jangan mau diajarin benci. Anak-anak jangan diajarin benci, hatta kepada manusia yang lain. Jangan, itu yang nggak baik. Mati itu harus kolbun salim, hatinya bebas dari benci. Kita nggak ngerti, cuma ikutin katanya, itu kan semua politik. Sebentar lagi ini pemilu nih, tahun depan, 1 tahun lagi. Lihat, musim tuh bohong-bohong, bawa ayat Quran, bawa dalil, mau jokin partai yang sana, mau belain partai yang ini. Itu bukan ajaran agama begitu. Terus kalau dia duduk DPR, dia belain apa? Belain dirinya. Ada itu yang duduk sudah belain agama, perlu sama agama? Ada. Yang bantu Palestina itu bukan partai, bukan orang DPR, yayasan Mercy namanya. Bantu bikin rumah sakit sana di Gaza. Udah bikin satu, bikin lagi satu lagi. Kerjasama dengan Radio Rasil. Nah di Rasil itu mazhabnya apa? Mazhab apa aja ada di situ. Mazhab ada semua di Rasil itu, nggak dibedain. Jelas tuh ya. Kita mau jadi Islam yang baik. Meninggal tuh kolbun salim, punya hati bersih. Kata Allah, aku lahirkan kau seperti itu, kembalilah seperti itu. Lahir polos nggak? Ada nggak bayi benci? Kembali seperti itu. Jadi kita agama ini mau jadi orang baik, di sana pangkat tinggi, didik perasaan. Didik perasaan. Jangan simpen yang Allah nggak suka, yang busuk, benci. Suami istri juga harus ikhlas. Suami ikhlas sama istri, istri ikhlas sama suami. Bukan musuh. Hidup bersama, saling menyenangkan. Kalau ada berita-berita mau disampaikan kepada suami, lihat berita itu bakal dia senang apa bakal dia susah.
Kalau bakal dia susah jangan disampaikan, udah pendem. Bapak juga begitu, saling menyenangkan. Jadi kalau nggak ribut, hati bersih. Kapan ribut nanti kotor lagi. Kalau baju kotor nyucinya gampang. Kalau perasaan kan nyucinya capek. Lawan perasaan, mau marah tahan, mau nyeritain orang tahan, jangan. Direkam sama Allah. Dosa besar, menjelekin orang, fitnah, ghibah. Kita tahu itu. Bersihin, didik biar berhati polos, qalbun salim. Dokter itu meriksa penyakit, habis diperiksa penyakitnya apa dikasih obat. Kita jadi dokter buat hati kita, buat perasaan kita. Lihat apa yang jelek di hati kita, di pikiran kita, apa buang, obatin dengan zikir, dengan ibadah. Ibadah itu semua ibadah itu bukan kebutuhan Allah, itu resep dari Allah buat ngobatin hati. Ibadah itu untuk bersihkan hati. Lihat di Quran, sholat mensucikan, zakat mensucikan, puasa apalagi membuang semua sifat-sifat yang kotor. Dipuasakan ditahan, arti puasa itu nahan mau marah, nahan mau benci, nahan mau kejem. Itu semua ibadah ke sana. Kalau kita ibadah semuanya hebat, umroh bolak-balik, hati kita kejam, korupsi jalan terus. Di mana itu agama adanya? Di mulut. Di sini. Didik perasaan. Nih, ini ada dekatnya, baca sendiri. Mendidik rasa. Mendidik rasa. Udah punya kan? Nah, baca di rumah. Ini dua nih. Dan Nabi Muhammad teladan, ya udah tuh. Datang bawa rahmat. Kita teladani, tiru Nabi. Apa yang ditiru Nabi? Perasaan, jiwanya bagaimana Nabi, akhlaknya. Itu Nabi kalau dakwah tidak pernah menyebarkan kebencian, ngajarin benci nggak pernah, nggak ada. Padahal banyak orang munafik, orang kafir ikut ngaji di mana mau musuhin, mau nyalakan, Nabi tahu, didiamin. Nabi nggak pernah ceramah atau dakwah maki-maki, nggak pernah. Ngajarin benci nggak pernah, ngajarin kasih sayang. Sopan, nyampaikan dakwahnya sopan. Itu Nabi. Saya belum, saya masih kurang, masih belajar, suka kasar juga. Tobat, istighfar. Saya betulin diri saya sendiri, jangan. Uswah, Nabi dilahirkan Allah sebagai uswah, disuruh kita tiru dia. Banyak ada yang niru jenggotnya, boleh, sunnah itu bapak pakai jenggot, bagus sunnah. Tapi bukan, tidak cukup hanya jenggot atau kawin 4, tidak, itu juga iya. Tapi yang sunnah adalah meniru sifatnya, meniru caranya, meniru caranya, sopan santunnya. Di rumah dia kadang sendalnya putus, dia jahit sendiri. Kalau istrinya lagi sakit, dia yang cuci piring segala macam. Kalau kita enggak, apa itu pamali lagi ke dapur, pamali dari mana? Suruh sering bantu kok. Istri kalau suami juga lagi pensiun atau uangnya kurang, bantu cari nafkah, boleh. Enggak pamali, enggak. Asal halal. Hidup tuh seperti itu. Islam tuh ngajar begitu. Jangan dengerin itu. Dengar boleh, jangan dipakai ngajarin benci. Awas tuh sesat, jangan. Gak ada. Gak ada. Dulu saya masih kecil tuh, ada yang meninggal, Betawi ya, Cawang situ. Jangan pakai tahlil, gua bacok lu. Lu orang mau tahlil gak boleh, gua bacok. Masa Islam begitu? Hah? Itu ajaran yang salah. Nanti kita jadi diperalat, ribut sesama kita. Muslim itu saling sayang. Ikhwah Islamiyah, persaudaraan. Tetangga itu punya hak dihormati. Tetangganya Muslim, double hak tetangga, hak sesama Islam. Famili lagi 3. Itu Islam begitu. Artinya hormat tetangga itu apa? Ngalah. Dia buka radio kenceng-kenceng, TV kenceng-kenceng. Anak kita lagi belajar, boleh bilangin pelan-pelan. Kalau nggak bilangin, tahan. Nah, kita jangan begitu.
Apalagi kalau lagi musim sekolah, ujian sekolah, anak-anak pada mau sekolah. Rumah sekarang agak rapat ya. Kalau dulu kan jauh-jauh, tanahnya banyak. Nah dijaga, buka TV jangan kencang-kencang anak-anak supaya jangan ganggu tetangga. Itu ajaran Islam begitu. Indah ini ajaran Islam ini. Tapi jangan dilanggar, jangan ajarin kebencian. Saya sedih. Sering kadang saya mau ceramah di demo gara-gara partai doang, gak ada masalah lain. Kesian, sedih. Saya gak benci, kesian nama dia. Dia berdosa kalau orang dakwah benar dicegah. Kesian. Aneh, maksiat gak dicegah. Orang Islam sesama Islam saling menjegal. Itu dosanya besar. Jangan ikut-ikutan. Dulu saya pernah ingat tuh, jangan ikut demo gitu kan, ingat kan? Nah, benar. Habib Rizik itu kan, dianya baik, tapi ditunggangi. Itu saya udah hafal karena saya juga dulu begitu masih mahasiswa. Jadi ditunggangin macam-macam orang itu yang cari pangkat, yang pengen dapat order, pemerintah nggak kasih proyek, itu macam-macam. Dan demonya itu bukan semuanya lillahi ta'ala, Habib Riziknya lillahi ta'ala, yang lain nunggangin, bonceng. Nah, akhirnya kan jadi begitu tuh, tertembaklah, inilah, itulah. Anak-anak kan nggak ngerti, akhirnya meninggal tuh. Itu anak-anak yang nggak ngerti yang meninggal tuh. Ada guru ngaji anak-anak, ada yang ayahnya juga guru ngaji, kesian. Ibu bapaknya kesian. Nah, kita udah tahu itu. Jadi cari yang baik lah gitu. Anak-anak dididik perasaannya, ajarin perasaan, dididik bagaimana hormat sama orang tua, hormat sama tetangga. Perasaannya yang kita didik. Badannya cukup kasih makan, kasih mandi, bersih. Tapi yang di perasaannya nih, didik perasaannya. Susah kalau suami istri nggak kompak, susah. Mesti sama. Jangan sepihak. Bapaknya ngajarin ke kanan, ibunya ngajarin ke kiri, pusing tuh anak. Kunci di bapak, tapi yang mengajar di rumah ibu. Bapak kan kerja. Tuh. Pokoknya ajaran Islam itu indah, ajarin, mendidik hati. Kita juga didik rasa kita, perasaan kita didik. Mati bawa perasaan, bawa jiwa. Nah, itu yang dibuang ke neraka itu yang kotor. Nah, orang bisa nakal tuh dari jiwa juga. Dari jiwa ada perasaan, ada pikiran. Kalau pikirannya tidak kenal Allah, perasaannya itu cinta dunia, ya itu bisa jadi macam-macam, jadi nakal. Nah, kalau orang baik, dididik perasaannya itu baik dengan ibadah, ngaji, kita ngaji aja dia dengar juga udah masuk tuh. Buka ngaji dari radio boleh juga masuk. Kalau dia baca lagi, apalagi kita baca Quran tuh yang masuk ke perasaan, ke pikiran kita. Walaupun nggak ngerti ada mukjizatnya di situ, apalagi ngerti, nggak ngerti aja bagus. Boleh ngaji bawa di rumah. Kalau rumah nggak pada ngaji itu kayak kuburan. Ngaji. Kalau udah capek boleh radio Rasil itu ada banyak Quran tuh. Radio mana saja boleh. Mazhab apa juga boleh. Asal tauhid kepada Allah. Itu di halaman 2 tentang mendidik rasa, itu dalil ayat. Yuk kita baca bareng. Didik rasa halaman 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Asy-Syu'ara 8889 di bawahnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yaumala malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Mesti hafal ini. Hafal. Coba 2 kali lagi. Yaumala malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ini Al-Quran surat Asy-Syu'ara ayat 88, yang bawah 89. Artinya nanti udah mati pada hari kiamat, di mana tidak berguna lagi itu harta, dolar, rupiah, semua emas semua nggak laku, tidak berguna, dibuang. Kecuali mereka yang datang kepada Allah udah mati nggak bawa badan, hanya membawa hati yang bersih, polos. Jelas tuh kan?
Bawa apa ke akhirat yang diterima apanya? Hati, ruh, hidup di sana. Nanti kalau hatinya bagus dikasih badan yang bagus, cantik banget. Yang bapak tuh ganteng banget, banget. Ngikutin hatinya, suci apa enggak, bersih apa enggak. Ada yang hitam loh, hidungnya putih, sana hitam kalau enggak, karena hatinya busuk, dendam. Nah itu, jadi yang mesti kita jaga hati. Di hati ada apaan? Pikiran. Dan kalau ada pikiran ngeres, mau kesel sama orang, mau benci sama orang, buang buru-buru. Astagfirullahaladzim, jangan, kasihan itu. Kasihan dia punya anak istri, jangan kita ganggu, kasihan. Saudara kita bilang, ngomong sama diri sendiri. Lah, saya ustadz, emang saya nggak jadi ustadz buat diri saya. Saya ngajarin diri saya. Habis sholat duduk merenung, tadi kamu salah, jangan, harus gini, coba, kasihan. Itu mendidik perasaan. Apa yang penting mendidik perasaan? Makan di rumah, masakan istri biasanya enak, ini agak kurang enak, atau sebaliknya dapat duit dari suami kurang. Didik perasaan. Alhamdulillah masih ada tuh di sana tuh orang kelaparan, negerinya perang, yang kebanjiran, yang kebakaran segala macam. Alhamdulillah, jangan, terima, ridho. Kita ajarin didik perasaan kita, mendidik perasaan, mendidik pikiran. Baru hidup, baru Islam bisa kita amalin. Kalau enggak Islam kita apalin. Islam diapalin apa diapalin? Boleh diapalin, tapi yang penting diamalin. Amalan yang penting tuh ini yang kayak begini, bukan ngangkat besi, ngangkat karung. Perasaan diolah. Bukan olahraga sehat, olah perasaan lebih sehat. Perasaan memarah, perasaan kurang bersyukur, dirubah. Alhamdulillah masih ada. Didik. Yang bisa nyuruh kita jadi baik, perasaan kita jadi baik, kita sendiri, bukan ustadz. Ustadz cuma nyampein, nggak bisa ngerubah. Nah kalau kita sudah niat mau rubah, Allah bantu. Allah yang bantu jadi bersih nanti. Kalau mau selamat dunia akhirat bukan masalah mazhab. Hati bersih, pikiran bersih. Mau Muhammadiyah kayak mau NU silahkan, yang penting ruh bersih. Itu ada nggak di Quran yang masuk surga Muhammadiyah? Nggak ada. Yang masuk surga NU, yang masuk surga Ahlussunnah, enggak. Yang masuk surga Kolbin Salim. Ini Quran. Lihat itu. Dia tuh ujungnya apa? Ilaman atau lahabi kolbin salim. Kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih, perasaannya bersih, nggak ada dendam, nggak ada busuk-busuk di situ. Pikirannya bersih, nggak ada niat jahat sama orang. Jelas kan? Bapak Ibu sudah terima ini, bisa nggak sampaikan kepada teman-teman? Sampaikan kepada saudara yang lain. Kasihan banyak ini muslimin ibadahnya banyak, tapi dia lupa bersihin ruhnya, hatinya. Jangan, apalagi mau pemilu nih, banyak yang ngadu-ngadu nanti, ngomporin supaya beradu, supaya saya sih nggak ikut deh, nggak pernah ikutan. Mau ngapain? Apa yang mereka mau urus? Tunggu Imam Mahdi, itu imam kita itu. Dia ngajak ke surga itu, ngajak betul-betul Imam Mahdi. Tapi kalau ditanya man rabbuka? Allah. Man nabiyuka? Muhammad. Man kitabuka? Al-Quran. Man imamuka? Imam Mahdi. Habis. Jangan Imam Samudra. Jadi ISIS. Ada lagi yang nama imam juga udah ketangkap lagi, ada imam apa nggak tahu. Belakangan belum lama ada. Imam Mahdi. Itu dari kecil kita udah diajarin. Imam Mahdi itu muslim sudah. Dia NU, dia Muhammadiyah, dia semua mazhab. Sudah nggak berlaku lagi mazhab itu. Imam Mahdi itu Allah yang pilih. Karena nggak ada nabi lagi, jadi imam. Dari cucu nabi. Keren, orangnya cakep. Jadi kalau ada yang ngaku-ngaku nanti lihat. Kalau nggak keren bukan. Banyak yang palsu nanti. Banyak yang palsu. Banyak. Dajjal, ada Dajjal. Dajjal itu sakti. Orang kurang iman bisa nyembah dia, nyembah Dajjal. Ya, matanya satu. Udah banyak tuh. Di dolar tuh ada mata satu. Ah, serem saya mau ngomong. Di sini juga ada. Ada, dia punya bahasa tuh.
pakai bahasa gituan. Di YouTube ada, sudah banyak pengikut Dajjal itu. Dia menyebarkan kemungkaran banyak mana-mana, nyebarin narkoba, nyebarin maksiat. Itu pengikut Dajjal, memecah belah, mengajar kebencian. Itu saja. Maaf nih saya, dipahami nggak nih apa yang saya sampaikan? Paham kan? Bapak-bapak paham? Tolong sampaikan kepada family keluarga. Dia mau mazhab apa, Syafi'i, Maliki, silahkan, nggak masalah, boleh. Tapi hati bersih. Jadi piring itu kalau dicuci bersih buat makan. Kalau piring kotor nggak bisa. Nah nanti kalau sudah bersih hati, ilmu yang kita pelajari itu masuk ke jiwa kita itu berkah. Jadi bagus. Kalau enggak misalnya pikirannya ngeres, hatinya kotor. Di alim, ceramah, ayat Quran, hadis dipelintir. Jangan pilih tuh, mazhab nggak benar tuh. Jadi kita yang benar itu. Padahal dia mau cari masa buat duduk di DPR. Pakai agama dibuat alat. Paham ya? Kita sekarang didik, apa yang kita didik? Anak semua kita didik. Juga perasaan kita, yang bisa ngedidik perasaan kita, kita sendiri. Yang bisa nyuruh sabar siapa? Kita sendiri. Sabar ya, sabar. Kalau orang 1.000 orang bilang sabar, nggak mempan. Yang bisa sabarin diri kita, kita sendiri. Cukup apa? Didik, sabar ya, sabar. Sebentar aja kok. Sebentar, susah akan berlalu. Nggak selamanya derita, sakit akan sembuh atau meninggal. Sabar. Itu. Kita yang nyuruh sabar. Kita yang nyuruh ngalah. Kita sendiri. Jadi kita mesti bisa mendidik perasaan kita, mendidik pikiran kita. Udah itu aja. Itu kuncinya semua. Adanya di sini. Yang bikin orang ngamuk, dia mau ngamuk. Siapa yang ngajar, yang nyuruh dia ngamuk? Pikirannya yang galak, perasaannya yang kotor. Ngamuk. Dari situ semua kuncinya. Kalau kita udah bisa didik perasaan kita, didik pikiran kita, udah soleh. Jadi wali juga bisa, tambah ibadah banyak, bisa. Lebih dari itu dapat bisa. Cuma buka wali itu nggak kelihatan. Kalau yang demo itu wali nggak benar. Kalau wali itu tersembunyi, nggak bakalan dia ngomong sama orang apa yang dia tahu. Dia dapat yang gaib-gaib, tapi dia nggak bakal kasih tahu orang. Nggak boleh. Ujian nggak boleh dibocorin. Sama Allah nggak boleh. Nabi aja jarang bocorin apa yang dia tahu. Orang kesurupan juga beda, Bu. Orang di badannya ada jin, dia bukan wali. Jadi harus tahu, soleh, nanti dapat sendiri. Bersihkan hati, tambah ibadah, semua itu puasa, zakat, puasa, semua itu buat bersihkan hati semua. Digurannya, khudh min awalihim tutahhiruhum. Ambil dari harta mereka, zakat maksudnya untuk mensucikan. Mensucikan hatinya, mensucikan hartanya. Salat tanha 'anil fahsya wal munkar. Salat mencegah keji dan munkar, artinya mensucikan. Mandiin perasaan dan pikiran jadi bersih. Itu ibadah semua. Puasa juga begitu. Mau marah jangan. Itu kan mendidik perasaan. Mau makan jangan. Itu puasa. Mendidik. Makanya orang kalau meninggal habis puasa, dia puasanya benar-benar membuat yang dipuasakan tuh pikiran dan perasaan sama keinginan mau makan jangan, keinginan mau marah jangan, pikiran mau ganggu orang jangan. Itu puasa. Kalau orang meninggal habis puasa itu insya Allah matinya soleh karena habis bersih. Yang dipuasakan itu keinginan, pikiran dan perasaan. Itu menahan emosi, menahan keinginan, menahan segalanya ditahan. Mau hibah, mulutnya mau nyeritain orang, tahan, dosa. Hati jadi kotor. Mau nggak dengar orang nyeritain orang lain? Kuping kita masuk dari kuping, terus kemana? Kesimpan di hati. Terus kita benci sama itu orang. Terus kita dengar, kita besok sampai lagi sama orang. Udah berdobel-dobel dosa kita. Jadi supaya bersih ini dengerin Quran.
dengerin yang enak-enak. Kalau orang datang, ini kan tetangga sebelah sana tuh gini, ini mau hujan nih katanya, lariin ke soal lain. Jangan mau dengerin yang begitu. Jangan tegur dia, jangan, nggak guna. Dia tahu, ini udah hujan kemarin hujan itu. Supaya nggak terus dia ghibah, dosa. Kuping kita jadi kotor, bukan kuping yang kotor. Yang dengar, perasaan nyimpan, pikiran kita nyimpan itu kejelekan orang. Ntar kita lupa, kita ceritain lagi sama orang lain. Jadi dari awalnya ditutup, jangan mau dengar-dengar yang begitu. Jadi yang puasa, telinga puasa, mata puasa, mata dididik. Jangan nanti ngelihat apa itu tas yang harga 1 miliar, 2 miliar, ibu-ibu, bapak minta tuh pak pengen tas kayak gitu tuh, tetangga punya itu. Jangan dilihat, supaya nggak kepingin. Bapak juga begitu. Jadi mata tuh dididik, telinga dididik, kaki dididik. Nah, jadi dalamnya jadi terdidik, bagus. Gitu. Nah, itu agama begitu. Di mana juga belajar Quran Islam dari Allah begitu. Nabi Muhammad begitu, uswah kepada Nabi. Tuh yang 3 tuh halaman 3 Al-Bayyinah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa amilus shalihat ulaika hum khairul bariyah. Sungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal yang baik, amal yang soleh. Amal soleh itu amal yang tidak salah. Mereka itulah sebaik-baiknya manusia. Itu dia yang baik. Enggak disebut mazhab di sini. Siapa saja yang beriman beramal baik, Muhammadiyah kayak NU kayak Ahlussunnah kayak lainnya kayak, mereka lah orang yang baik. Jangan digiring kita fanatik ke golongan. Ikut boleh ikut golongan, jangan fanatik. Orang yang lain dididik begitu juga dididik paling benar. Yang sana dididik paling benar, akhirnya berantem. Nah kalau memang benar, soleh. Soleh itu apanya yang soleh? Ada orang namanya soleh, tapi dia nggak soleh. Ada namanya muhsinin, tukang nyantet. Jadi apa itu soleh? Hatinya soleh, perasaannya soleh, pikirannya soleh. Nggak ada pikiran mau nakal, mau ganggu orang. Mau apa itu curang timbangan, dagang nggak jujur, itu soleh di sini, soleh di perasaan. Ngelihat orang susah kasihan, pengen bantu, nggak bisa bantu, mintain sama yang lain. Soleh, perasaannya soleh, pikirannya soleh. Jelas ya? Itu Islam di situ. Tadi saya sudah kasih dalil, Suara 88 dan 9. Illa man atallaha biqalbin salim. Yang datang kembali kepada Allah selamat, sehat, perasaannya sehat, pikirannya sehat. Itu udah, nggak susah-susah kok jadi orang Islam, gampang. Mau ibadah apa saja bisa, asal soleh perasaannya, soleh pikirannya. Kalau salah pikirannya, salah perasaannya, ya salah perbuatannya. Kan gampang aja. Kita sering kan jadi orang soleh atau solihah. Yang soleh dan solihah apanya? Saya sudah dengar tadi kan, apanya yang soleh? Pikirannya, perasaannya soleh, pasti jadi orang soleh. Pikirannya salah, perasaannya salah, ya jadi orang salah. Gampang kan? Nah itu. Kita lupa. Yang sholat siapa yang sholat? Bukan tangan, bukan badan. Pikiran. Itu ribut mazhab Maliki, mazhab Maliki tangannya ke bawah. Itu orang Maroko, Libya sholat nggak sedekap, tangannya ke bawah. Kita kan sedekap, nyalain dia. Dari mana tahu nyalain? Memang boleh yang ke bawah boleh, itu udah dalilnya. Imam Maliki itu ahli Madinah, tinggal di Madinah, dan dia nemuin sahabat. Dia lebih tua. Masa kita salahin? Lah terus yang begini, ya juga jangan disalahin. Dua-duanya benar. Yang sholat bukan tangan, kok diributin tangannya? Ributin kalau lagi sholat pikirannya terbang ke pasar, ke bank. Lagi sholat perasaannya lagi ngedendam sama orang, mengajar tuh orang. Udah lagi sholat, Allahu Akbar itu. Itu enggak sholat itu. Itu yang disalahin. Itu yang bisa batalin sholat. Yang sholat tuh ruh, perasaan, pikiran. Jelas ya? Insya Allah lah sudah kita dengar, ini kita pakai, insya Allah meninggalnya indah, husnul khotimah.
Dan apa? Khairul bariyah. Khairul bariyah. Yang salah disebut apa? Syarrul bariyah. Ada di sebelahnya lagi. Nah, itu dia. Ulaika hum syarrul bariyah. Kalau kita khairul bariyah. Sebelumnya kali. Udah gitu aja kok. Gampang. Gampang kan? Jadi kalau mau jadi orang baik, kita dan didik anak yang baik, yang dibaikin apanya dulu? Pikiran, perasaan. Dari pikiran perasaan keluar kemauan. Nah, pikiran perasaan dan kemauan jangan dipisahin. Jangan dipisahin. Sekarang kita mau ngomong, mesti soleh. Dari perasaan yang soleh, dari pikiran yang soleh. Sekarang kita mau bicara tapi pikiran kita kemana-mana. Jangan ada, contohnya makan deh. Pikiran ada lagi mau makan, perasaan ada mau makan, tapi keinginan nggak ada, lagi demam, nggak nafsu makan. Dipaksain makan juga enak kan? Nggak enak. Mesti makan memang mau, pikiran di situ, perasaan juga merasakan apa yang kita makan. Khusyuk makannya enak, nikmat. Apapun makanan yang sama tempe juga enak. Bisa nggak makan sama tempe atau sedikit ada kekurangan jadi enak? Bisa nggak? Tahu nggak resepnya apa? Perasaan nerima, ridho. Alhamdulillah masih ada tempe. Jadi enak. Makanan biar di hotel bintang 5 yang mahal. Itu jemaah haji yang pers tuh saya pernah ikut. Tuh, dia mau makan ribut. Udah bayar mahal kok begini gitu. Padahal ada segala macam situ, udang, ayam kambing guling, ayam tidur semua ada situ. Terus nggak doyan dia, nggak nafsu makannya sambil merengut. Saya turun ke bawah, ada restoran orang Arab tuh, restoran kecil, orang miskin makan situ. Dari Afghanistan pergi haji jalan kaki dari negerinya, nggak punya duit, jalan kaki 3 bulan. Cuma bak korma di jalanan makan. Tidur di jalanan di mana? Tidur di bawah jembatan di mana? Ke Arafat jalan kaki. Tapi seneng, senyum aja. Saya lihat dia makan roti, nggak punya sop, beli sopnya 1 yang di mangkok tuh. 1 mangkoknya, rotinya 3, roti yang kayak piring tuh. Dia makan ketawa seneng. Yang di hotel ada kambing goreng, ada sate segala macam, ada merengut. Makan yang disebut. Jadi itu enaknya makanan bukan apa yang dimakan. Bagaimana hati terima apa enggak? Bapak nyari kerja senang, pulang pergi kerja senang. Karena kalau pulang istri udah nungguin depan pintu, disambut, sediain air, seneng. Dan besok pengen kerja, pengen bawa rambutan pulang, pengen bawa ini. Karena di rumah disambut dengan senang. Coba deh ibu marah-marahin, wah cuma segini, besok pulangnya telat. Nggak apa-apa lagi. Nah, artinya manusia itu dibikin ridho, dibikin senang, nanti nyenangin kita. Dibikin kesel, besok ngeselin kita. Nah gitu ibu kalau pinter, senangin suami. Baru ngajukan proposal, ini mau beli ini. Nah, itu semua kuncinya di situ, di hati. Kalau kita ridho, makan apa saja kita senang. Kalau ndak ridho, ya susah. Ridho, suami keadaannya begini, kelebihannya banyak, ada kekurangannya ini, ridhoin, mesra deh. Juga istri bapak sekalian, kebaikannya banyak, ada kurangnya ini, ridhoin. Jadi kita senang. Kalau kita nggak ridho terus mau apa? Gerutu tiap hari, akhirnya jadi ngamuk, marah-marah terus, darah tinggi. Semua di hati. Jadi ini yang mesti dijaga. Dididik maksud saya, dididik hati ini, perasaan dididik. Anak-anak pada nakal emang udah musimnya begini keadaan, doain aja lah. Mau diapain? Ridhoin juga dia sambil doain. Insya Allah bisa. Sabar. Berat memang berat banget, tapi jadi enteng kalau hati ridho. Kalau hati nggak ridho, kesel, sakit juga, capek. Ada itu. Bapak kalau istri pada ridho tambah rajin kerjanya. Ibu kalau lagi kesel sama bapak nggak ridho, bawa air segelas berat. Tapi kalau dia lagi sakit mau di air panas, saya ember enteng. Karena seneng. Nah semua artinya semua ada kuncinya di hati.
Kita mau apain hati kita ini? Kita yang bikin. Mau bikin senang bisa, mau bikin susah bisa. Nah itulah artinya beragama. Agama ini baiknya di hati kebanyakan. Di hati. Hati ini dididik agama, diagamain. Badan ikut, badan hanya memperagakan isi hati. Yang sholat hati, badan peragakan. Kalau begini Allahu Akbar, apa ini? Di hati ada apa? Ini tandanya apa begini? Tentara kalau perang kalah begini nggak? Nyerah. Ada nggak waktu Allahu Akbar rasa nyerah sama Allah? Nyerah. Karena dia segalanya. Dia yang punya surga, dia yang punya neraka. Bukan presiden. Allah yang punya surga neraka. Nah itu. Takut neraka tapi pengen surga. Allahu Akbar, nyerah. Ruku, apa yang dirasain lagi ruku? Subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. Terus apa? Itu janji menurut. Orang kalau menurut gimana? Nundukin pala. Iya. Yeah. Jepang banget tuh, pinter nundukin pala. Cuman dia gak beriman. Nah kalau bukan nundukin pala aja, sampai bongkok ruku, artinya apa? Banget menurut. Sujud artinya apa sujud? Pasrah. Ini ditaruh di tanah. Yang mesti kena tanah lagi sholat apa? Dahi, lutut, dengkul, ya, telapak. Nah, kalau kain-kainan yang kita tidak pakai jadi alas boleh, karpet apa aja boleh. Tapi kalau yang kita pakai nggak boleh nutupin. Makanya kan yang sholat pakai mau kena kan? Jadi telapak kelihatan buat apa? Buat ke tanah. Kalau yang pakai peci, pakai sorban sini. Kalau begini nutupin sujud. Karena kalau yang dipakai nggak boleh, yang di luar ya nutupin sujud ini. Kalau karpet kan nggak nutupin. Jadi begini, kalau pakai sorban juga tinggi segini. Lihat tuh foto kiai-kiai itu, Habib-habib semua di sini. Tapi kalau orang pakai ke sini, ada yang pakai di atas alis, gedean itu sorbannya. Dan sujud gimana? Apa waktu di sujud dipegangin gitu? Mungkin. Paham tuh? Yang sujud dahi. Itu memperagakan apa? Semua pikiran kita itu ke Allah, ke bumi. Itu. Jadi semua itu yang dididik pikiran dan perasaan. Yang sholat pikiran perasaan, yang nyerah pikiran perasaan, yang ruku pikiran perasaan. Badan memperagakan, maka dinamakan raga, memperagakan isi pikiran dan perasaan. Masih ada waktu, habis. Ada. Capek enggak ya? Masih hafal nggak tuh? Apa? Hasbi Rabbi, pasrah kepada Allah. Terus, ayo masih ingin coba. Hasbi. Saya nggak bisa, suara saya fals. Ayo. Nah, ya Ustaz Ali, istirahat dulu, pasrah sama Allah. Hasbi Rabbi Jalallah, renung ya. Ini asuransikan diri pada Allah dan keluarga ini. Hasbi Rabbi Jalallah. Cukup, hasbi itu cukup. Aku nggak butuh apa lagi. Cukup, aku punya Allah satu. Aku nggak butuh apa itu konglomerat, nggak butuh sama presiden, nggak butuh sama siapapun. Hasbi Rabbi, cukup Allah satu segala-galanya untukku. Cukup Allah satu segala-galanya. Dia maha kaya, dia yang berkuasa, dia segalanya. Cukup, jangan cari Tuhan lagi. Cukup satu, Allah. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi illallah alal hadi sallallahu la ilaha. Lagi pelan-pelan.
Itu pasrah, hasbi rabbi, cukup Allah. Ma fi qalbi illallah. Di hatiku nggak ada yang kuharapkan, yang kubesarkan, yang kuharapkan, yang kutakuti, hanya Allah saja. Alal hadi sallallahu kepada Nabi Muhammad tercurah salawat Allah. Hadi itu nama Nabi. Nama Nabi banyak, Mukhtar, orang terpilih, Mustafa, Yasin. Yasin nama Nabi. Ma fi qalbi illallah. Al hadi sallallahu la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada yang kuharapkan selain Allah. Tidak ada yang kubesarkan selain Allah. Tidak ada yang kucintai, paling kucintai selain Allah. Yang lain cinta tapi nggak paling. Sekedar paling kau, segalanya Allah. Ayat halaman 4. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman yakfur bitaghut. Nah, orang-orang yang sudah ingkar, nggak mau mengikuti pecah dukun ya, yang besar-besar dibesar-besarkan, itu tidak. Dia beriman hanya kepada Allah, dan kalau sudah begitu hanya kepada Allah, segalanya kepada Allah, maka dia sudah pegang tali ikatan yang kuat antara dia dengan Allah, tidak bisa diputuskan lagi. Itu yang disebut Quran begitu. Hati kita, pikiran kita nyambung ke Allah, tidak putus-putus, ke Allah saja. Tenang banget hidup, senang. Gak pernah takut, karena merasa punya Allah. Itu ada kata Sayyidina Ali, jangan katakan kepada Allah aku punya masalah, bilangin masalah aku punya Allah. Aman. Punya Allah masa takut? Yang punya surga siapa? Allah. Yang punya neraka Allah. Yang menentukan Allah, yang menghidupkan Allah, yang mematikan Allah. Jadi takutnya kepada Allah, cintanya kepada udah, itu iman, itu udah nggak syirik lagi, sudah murni pikiran perasaan kita, sudah tauhid. Terus urwatul wusqa itu tali, tapi talinya apa? Bukan tali benang, talinya nur, punya hubungan cahaya. Allah itu nur, cahaya. Hati kita punya hubungan nur dengan Allah. Itu jadi nggak bisa, udah aman, udah mau nakal nggak ada yang ingetin gitu. Gelap ada yang terangin. Nabi Muhammad itu nur juga, memberi terang. Tapi Nabi Muhammad memberi terang, dianya udah terang. Kita kalau mau beli terang, mau ngajarin anak di rumah atau keluarga, memberi penerangan, kitanya mesti terang dulu. Mana mungkin kita gelap mau nerangin orang? Nggak masuk. Dakwah kalau nggak terang, hati nggak bersih, nggak masuk. Dengar sih kedengeran enak gitu, habis 1 jam hilang. Udah pulang hilang. Yang dengar, yang nyampaikan sama-sama terang, baru masuk tuh ajaran. Karena ajaran Allah itu suci, bersih. Itu Imam Syafi'i yang bilang, Imam Syafi'i. Nurullah la yu'ta li'as. Al ilmu nurun, kata Nabi Imam Syafi'i. Wa nurullah la yu'ta li'as. Nur Allah tidak mungkin diberikan kepada orang yang nakal. Itu Imam Syafi'i. Jadi ada nur, ada berkah itu. Talim tuh. Kitanya nur, ikhlas, hati bersih. Nah itu. Di taklimnya tidak ada menyebarkan kebencian, ngajarin kebencian, itu haram, nggak boleh. Dan kalau kita diganggu, maafin, sesama muslim maafin. Difitnah, biarin aja. Kamu bilang sesat kayak apa, masa bodoh, itu urusan kita dengan Allah. Kata di hati, sabar.
Ntar lihat di akhirat. Ntar di akhirat ketahuan. Orang banyak kaget-kaget ntar di akhirat. Kok orang yang nggak dianggap salah ternyata di sana pangkatnya tinggi. Yang dianggap tinggi di dunia nggak tahu di sana salah. Dia dakwah tapi tidak ikhlas. Dia dibayar suruh memecah belah orang Islam. Itu malah dosa. Kaget, di sini dia anggap mulia, tapi di akhirat ketahuan semua terbuka. Banyak orang yang dibayar itu buat mecah belah. Buat mecah belah, mengajarin benci kepada sesama muslim. Orang udah beriman, udah sujud, udah puasa, udah zakat, itu sudah Islam. Ada salah-salah doain biar Allah ampuni. Bukan dihukum, dibenci, haram. Sudah la ilaha illallah, sudah muslim hukumnya. Jelas ya? Tidak boleh ada kebencian, ada benci, haram, bersatu. Kita baik, kita bersatu sama Islam, Allah yang akan ganti. Apalagi akhlak Nabi, uswah Nabi nih, Rasul. Peduli kepada umat Islam. Nabi itu menjadi ayah bagi janda-janda, bagi anak-anak yatim. Dan dia peduli, dia urus. Nah kita kalau sekarang bikin maulud, bagus sih. Tapi tolonglah, dananya itu jangan dihabisin makan, kita sekedarnya makan. Bikin kado buat anak-anak. Bikin kado buat anak-anak. Anak-anak dikasih kado, jadi dia cinta masjid, cinta acara-acara Islam, cinta sama Nabi. Apa aja isinya terserah. Terus ada lagi buat mustadafin, buat orang-orang yang kekurangan. Nah kita boleh makan juga di masjid lagi maulud, tapi sekedarnya. Kalau banyak boleh banyak, tapi juga ada khusus dibagikan untuk bawa pulang. Nah, buat orang-orang yang kurang, terutama anak-anak. Biarnya anak tuh anak kaya nggak apa-apa kasih, supaya dia cinta kepada Nabi, bahwa Rabiul Awal tuh lahir Nabi itu berkah. Zaman dulu begitu, kalah kita sama orang dulu. Dulu kalau maulud itu orang pulang semua bawa berkat itu. Bawa berkat. Kalau di Jakarta dulu berkatnya itu pakai serondeng ya. Dibungkus pakai daun jati. Daun jati benar. Saya masih ingat kecil. Bawa berkat semua pulang. Itu simbol. Bukan dia nggak makan, rupanya banyak makanan. Tapi di situ ada arti persaudaraan, peduli, dan anak-anak gembira. Kayak lebaran di hari Nabi, anak-anak gembira. Juga di rumah boleh sekali-sekali kalau ini demi lebaran, demi hari lahir Nabi, bawain coklat pulang atau permen boleh. Itu udah mendidik anak kenal nabinya, cinta nabinya. Kalau enggak nanti dia ikut apa itu? Pantelin dia. Hadiah apa namanya? Pantelin apa itu? Ada orang kafir itu acara perkawinannya. Itu tiru semua anak-anak Islam itu. Kita nggak perhatiin yang kayak gitu. Ada sekarang silahkan kalau ada pertanyaan. Tuh Urwatul Wuthqa tali itu di halaman 4 tuh surat Al-Baqarah 256. Tuh Al-Quran itu dipahamin beberapa ayat, dipelajari, dipahamin, berkah. Subhanallah. Itu nomor 8, halaman 8. Ini penting-penting nih, kita harus belajar Quran. Walaupun nggak banyak. 10% aja kita bisa hafalin Quran udah bagus. Itu halaman Al Imran 191, halaman 8 ada. Ayo kita baca bareng. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Alladzina yazkurunallah, alladzina mereka yang, ya siapa aja nih, yazkurunallah selalu ingat kepada Allah, ingat lihat telur, ingat Allah, Tuhan bikin, bukan keluar dari pabrik tuh telur pakai bahan diaduk-aduk terus dibungkus, enggak, pabriknya di perut ayam, enggak ada pegawainya, enggak ada alat-alat, enggak ada cetakan, enggak ada apa-apa. Bagaimana itu putih kuningnya itu bisa dibungkus pakai cangkang. Tuh ayam di kampung dulu kalau lagi mau bertelur dia cari kapur,
yang putih-putih itu disampah dikorek-korek itu dimakan, yang putih-putih kapur kalek. Kadang suaminya ayam jantan bantuin ngorek, tapi dia nggak makan. Dia cari bahan buat cangkang kalek. Terus saya pun dulu ada ayam nggak betul telat, rupanya dikandangin nggak ada makanan kalek. Nah, saya kasih kalek, saya tumbuk, saya kasih makan. Keluar telurnya itu cangkangnya putih, bersih. Nah, itu dia kok bisa tuh kapur apa kalek itu kok bisa dicetak bulat lonjong. Nggak ada pegawai di situ. Itu saja udah cukup. Yazkuru, ingat Allah. Nah, ingat Allah, lihat caranya gimana. Dia ingat Allah ketika duduk, ketika berdiri, lagi masak, lagi tidur, lagi di kendaraan, di mana aja, lagi rebahan, janubihim, wa yatafakkarun, berpikir, tafakur, merenung tentang kejadian langit, bumi, matahari. Matahari itu udah buah berapa triliun tahun, jutaan tahun, gak pernah diservis. Subhanallah, belum ada manusia tuh. Kemarin ini udah dari tahun 50 udah ditemukan binatang ikan paus gede, umurnya itu dibutuhkan sudah jutaan tahun yang silam, 50 juta tahun, 50 juta tahun. Kerangkanya, tulangnya ada di padang pasir di Mesir. Loh, kok ini ikan paus ada di darat? Jadi jutaan tahun yang silam itu dia ada di darat hidupnya. Kemudian dia ke laut, ada berubah lebih kecil. Waktu itu gede panjang. Saya lihat itu tulangnya. Jadi luar biasa. Ini sudah jutaan tahun. Sedangkan manusia baru, Adam baru. Jutaan tahun tuh matahari bersinar, bulan bersinar siang terus. Keluar ngasih energi dari sinar matahari, itu energinya masuk ke pohon-pohon kayu. Pohon kayunya tumbang tumbuh jutaan tahun. Jadi fosil, jadi batu bara buat manusia sekarang. Sudah dibikinin bahan-bahannya. Hewan-hewan itu kayak tadi itu ikan paus itu semua dia bawa energi. Dia kalau mati kependam ke dalam tuh jadi BBM, jadi minyak, jadi bensin. Semua dari sinar matahari. Tenaga kita dari mana? Dari sinar matahari. Sinar matahari ke pohonan sayur-sayuran, ke padi, beras. Kita makan. Ada energi di situ. Yang kita makan di kambing, sayur, di daging. Ini jadi tenaga. Energinya dari matahari. Coba aja bisa pindah ke tubuh kita gimana. Itu semua ciptaan Allah. Bulan dipadamkan, ada di surat Al-Isra. Mau bikin manusia, bulan dimatiin sinarnya supaya bisa tidur, supaya ada hari. Kalau siang terus nggak ada hari, nggak ada hari Selasa, hari Sabtu gini nggak ada. Makanya dipadamkan, ada malam, ada siang, baru ada hari, ada waktu, ada tahun, ada jadwal, ada tanggal. Sudah diatur sama Allah. Terus kita di sini berapa lama? Dipulangin. Kembali ke dia, badannya kembali ke tanah, dari tanah makan hasil tanah, pulang ke tanah. Ruhnya dari aturan Allah kembali kepada Allah. Disambut, salamun qaulam mir rabbin, selamat datang. Yang mana diucapkan selamat? Ya Tuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Yang tenang yang mana? Yang hatinya bersih. Itu disambut. Yang nggak mutmainnah, yang hati nggak bersih, dibuang. Kita kalau bikin kue kan juga yang angus buang, yang bagus baru taruh tempat yang baik. Ya, manusia pulang hatinya bersih, surga lah. Qalbun salim, mutmainnah. Apa itu mutmainnah? Tenang, nggak ada nakal, nggak ada dosa, nggak ada ngamuk, nggak ada dendam, nggak ada benci, ada sayang, ada kasihan sama orang. Ya Tuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Coba aja lihat. Irji'i, kembalilah. Irji'i ila rabbiki, kepada Tuhanmu radiyatan mardiyah, Allah ridha dan kamu ridha sama Allah. Terus apa lagi? Fadkhuli fi ibadi, kumpul bersama hambaku. Terus fadkhuli jannati. Terus satu lagi, kembali kepada Allah kembalinya. Coba, nggak ada yang lebih tinggi dari itu. Nah, dia yang bikin, dia yang sayang. Pengen disayang siapa? Sayang presiden? Mau? Disayang orang kaya? Mau? Dia camat, dia bakal mati. Dan sayangnya kadang-kadang berhenti sayangnya, malah marah. Yang sayang terus, dia punya semua dunia punya dia, konglomerat punya dia juga, presiden juga milik dia. Jadi pengen disayang Allah enggak? Kalau pengen disayang Allah, didik perasaan supaya dekat kepada Allah, didik pikiran supaya dekat kepada Allah. Itulah urwatul wuthqa,
hubungan erat kita dengan Allah, hubungan yang tidak dipisahkan. Itu hubungan nur, nyambung. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Silakan kalau ada pertanyaan. Baca aja di rumah. Dibaca berulang-ulang. Penting ini. Habis baca ajak anak-anak diskusikan juga boleh. Kumpul di rumah sambil minum teh, sambil pisang goreng apa singkong goreng. Diskusikan ini. Zikir, itu juga zikir. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.